Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Puspa Arini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan paper yang berjudul Kepatuhan dan Etikat Baik dalam Kontrak Internasional. Analisis kasus Garuda Indonesia versus Rolls-Royce dalam perspektif hukum perjanjian internasional. Saya memilih kasus ini karena menurut saya, kasus Garuda Indonesia bukan hanya merupakan kasus tindak pidana korupsi biasa, melainkan juga merupakan contoh nyata bagaimana suatu kontrak internasional dapat kehilangan integritas akibat pelanggaran terhadap prinsip good faith dan fakta sunt servanda. Selain itu, kasus ini menunjukkan pentingnya kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi lintas negara melalui penerapan United Nations Convention Against Corruption atau yang disingkat UNCAC 2003. Pada presentasi ini, saya akan membahas mulai dari landasan teori, kronologi kasus, proses penyelesaian perkara, analisis hukum, hingga pendapat pribadi saya mengenai putusan hakim. Globalisasi telah menyebabkan hubungan bisnis antar negara berkembang dengan sangat pesat. Saat ini, perusahaan dari berbagai negara dapat dengan mudah melakukan investasi, perdagangan, maupun pengadaan barang dan jasa lintas negara. Hubungan tersebut umumnya diwujudkan melalui kontrak internasional. Namun, keberhasilan suatu kontrak internasional tidak hanya bergantung pada isi kontraknya saja. Yang lebih penting adalah adanya kepatuhan terhadap prinsip hukum yang menjadi dasar hubungan kontraktual tersebut. Dalam hukum perjanjian internasional dikenal prinsip utama yaitu fakta sunt servanda dan good faith. Prinsip tersebut menghendaki agar setiap perjanjian maupun kontrak dilaksanakan secara jujur, transparan, dan penuh dengan tanggung jawab. Dalam praktiknya masih ditemukan berbagai penyimpangan, salah satunya adalah praktik suap. Kasus Garuda Indonesia versus Rolls-Royce merupakan contoh nyata bagaimana suatu kontrak internasional dibentuk melalui praktik korupsi sehingga mencederai prinsip good faith. Kasus ini juga menarik karena melibatkan kerjasama antar Indonesia dan Inggris dalam proses penegakan hukumnya. Dalam penelitian ini terdapat 4 rumusan masalah. Pertama, bagaimana kronologi kasusnya. Kedua, bagaimana proses penyelesaian hukumnya. Ketiga, bagaimana analisis hukum berdasarkan hukum perjanjian internasional. Dan yang terakhir, bagaimana argumentasi hukum penulis terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan. Keempat rumusan masalah tersebut menjadi dasar penyusunan pembahasan dalam presentasi ini. Presentasi ini bertujuan untuk mengetahui kronologi kasus, terus menganalisis proses penyelesaian perkara baik Indonesia maupun di Inggris, mengkaji penerapan prinsip hukum perjanjian internasional khususnya good faith dan fakta sunt servanda, dan memberikan argumentasi hukum terhadap putusan hakim serta relevansinya terhadap penerapan prinsip kepatuhan dalam kontrak internasional. Sebelum membahas kasus, terlebih dahulu saya akan menjelaskan beberapa landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Landasan teori sangat penting karena menjadi dasar dalam menganalisis apakah tindakan para pihak telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian internasional. Dalam presentasi ini, saya menggunakan beberapa teori, yaitu perjanjian internasional, kontrak internasional, asas fakta sunt servanda, asas good faith, Vienna Convention on the Law of the Treaties 1969, United Nations Convention Against Corruption atau yang disingkat dengan UNCAC 2003, serta Good Corporate Governance. Seluruh teori tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar untuk menilai apakah hubungan hukum antara Garuda Indonesia dan Rolls-Royce telah memenuhi prinsip kepatuhan dan itikat baik. Perbedaan antara perjanjian internasional dan kontrak internasional merupakan hal yang sangat penting dalam presentasi ini. Perjanjian internasional atau treaty adalah kesepakatan yang dibuat oleh negara atau organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional dan diatur dalam hukum internasional. Dasar hukumnya terdapat pada pasal 2 ayat 1 huruf A Vienna Convention on the Law of the Treaties 1969. Sedangkan kontrak internasional merupakan hubungan hukum yang dibuat oleh subjek hukum privat, seperti perusahaan atau badan usaha yang berasal dari negara yang berbeda. Hubungan ini lebih banyak diatur oleh hukum perdata internasional, hukum nasional yang dipilih oleh para pihak, serta prinsip-prinsip perdagangan internasional. Dalam kasus yang saya bahas, hubungan hukum antara PT Garuda Indonesia dan Rolls-Royce
bukan merupakan treaty, melainkan kontrak internasional. Karena para pihak yang membuat hubungan hukum tersebut adalah badan usaha, bukan negara. Walaupun demikian, prinsip-prinsip yang berkembang dalam hukum perjanjian internasional seperti good faith dan fakta sunt servanda tetap dapat digunakan sebagai dasar analisis karena prinsip tersebut telah menjadi prinsip universal dalam hubungan hukum internasional. Asas fakta sunt servanda merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum perjanjian internasional. Secara sederhana, asas ini berarti bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat secara sah wajib dipatuhi oleh para pihak. Dasar hukumnya terdapat dalam pasal 26 Vienna Convention on the Law of the Treaty 1969 yang menyatakan bahwa setiap treaty yang berlaku mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Menurut saya, asas ini menjadi fondasi utama dalam hubungan internasional. Karena tanpa adanya kepatuhan terhadap perjanjian, maka tidak akan ada kepastian hukum maupun kepercayaan antara para pihak. Walaupun kasus Garuda Indonesia merupakan kontrak internasional, prinsip ini tetap relevan karena setiap kontrak juga harus dilaksanakan sesuai dengan isi yang telah disepakati. Sayangnya dalam kasus ini, proses pembentukan kontrak justru dipengaruhi oleh praktik suap, sehingga tujuan awal kontrak menjadi menyimpang dari prinsip kepatuhan tersebut. Asas good faith atau itikat baik merupakan inti dari presentasi ini. Good faith berarti bahwa setiap pihak harus bertindak secara jujur, terbuka, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan menghormati hak serta kewajiban para pihak. Dalam pasal 26 Vienna Convention 1969, good faith menjadi syarat pelaksanaan suatu perjanjian. Selain itu, pada pasal 31 Vienna Convention 1969 juga mengatur bahwa penafsiran terhadap suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikat baik. Menurut saya, asas good faith tidak hanya berlaku ketika kontrak sedang dijalankan, tetapi sejak tahap negosiasi, pemilihan mitra, penandatanganan kontrak, hingga pelaksanaan seluruh isi kontrak. Apabila suatu kontrak diperoleh melalui praktik suap atau penyalahgunaan jabatan, maka kontrak tersebut telah kehilangan unsur good faith-nya. Hal inilah yang terjadi dalam kasus Garuda Indonesia versus Rolls-Royce, di mana proses pengadaan mesin pesawat dipengaruhi oleh pemberian suap terhadap pejabat yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, walaupun kontrak tersebut secara administratif tetap berjalan, dari perspektif hukum kontrak internasional, hubungan tersebut telah bertentangan dengan prinsip good faith. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Vienna Convention on the Law of the Treaty 1969. Vienna Convention merupakan konvensi internasional yang menjadi dasar utama dalam hukum perjanjian internasional. Konvensi ini diadopsi pada tahun 1969 dan mulai berlaku pada tahun 1980. Tujuan utamanya adalah mengatur bagaimana suatu perjanjian internasional dibentuk, dilaksanakan, ditafsirkan, diubah hingga diakhiri. Dalam presentasi ini, Vienna Convention menjadi sangat penting karena memuat dua prinsip utama yang menjadi fokus pembahasan, yaitu fakta sunt servanda yang diatur dalam pasal 26 dan good faith yang tercermin dari pasal 26 serta 31 mengenai penafsiran perjanjian. Walaupun hubungan hukum antara Garuda Indonesia dan Rolls-Royce bukan merupakan treaty, melainkan kontrak internasional, prinsip-prinsip yang terdapat dalam Vienna Convention telah berkembang menjadi prinsip umum yang digunakan dalam praktik hubungan internasional. Oleh karena itu, Vienna Convention tetap relevan sebagai dasar analisis dalam presentasi ini. UNCAC merupakan konvensi internasional pertama yang mengatur pemberantasan korupsi secara komprehensif di tingkat global. Konvensi ini diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 2003 dan telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Tujuan utama UNCAC adalah meningkatkan kerjasama internasional dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, termasuk melalui pertukaran informasi, bantuan hukum timbal balik, ekstradiksi, dan pengambilan aset hasil korupsi. Menurut saya, UNCAC memiliki peran yang sangat penting dalam kasus Garuda Indonesia versus Rolls-Royce. Hal ini karena pengungkapan perkara tidak berawal dari Indonesia, tetapi dari hasil investigasi Serious Fraud Office atau SFO Inggris. Melalui kerjasama internasional tersebut, informasi mengenai praktik suap dapat ditergeruskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga proses penegakan hukum dapat dilakukan di Indonesia.
Kasus ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi saat ini tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, tetapi memerlukan kerjasama antar negara sebagaimana diatur dalam UNCAC. Masuk ke profil para pihak. Pihak pertama adalah Garuda Indonesia, yaitu badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa penerbangan. Sebagai BUMN, Garuda Indonesia memiliki kewajiban menerapkan prinsip good corporate governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dalam setiap kegiatan usahanya. Pada saat terjadinya perkara, jabatan direktur utama dipegang oleh Emir Syah Sattar. Dan pihak kedua adalah Rolls-Royce Holding plc, perusahaan asal Inggris yang memproduksi mesin pesawat terbang dan layanan pemeliharaan mesin. Hubungan hukum kedua perusahaan tersebut berupa kontrak internasional mengenai pengadaan mesin pesawat Airbus A330 beserta layanan pemeliharaan melalui program Total Care. Hubungan ini pada dasarnya merupakan hubungan bisnis yang sah. Namun dalam proses pelaksanaannya terjadi praktik suap yang kemudian menjadi perkara pidana korupsi. Kasus ini bermula ketika Garuda Indonesia melakukan program modernisasi armada pesawat. Dalam proses tersebut, Rolls-Royce berupaya memperoleh kontrak pengadaan mesin pesawat Airbus A330 beserta layanan pemeliharaan mesin pesawatnya. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Rolls-Royce menggunakan seorang perantara bernama Sutikno Sudarjo untuk memberikan sejumlah uang dan berbagai keuntungan kepada Emir Syah selaku Direktur Utama Garuda Indonesia. Pemberian tersebut bertujuan agar Rolls-Royce memperoleh keuntungan dalam proses pengadaannya. Selama periode tahun 2005 hingga 2014, Emir Syah menerima sejumlah uang dalam mata uang dolar Amerika Serikat dan euro serta berbagai keuntungan lainnya. Kasus ini terungkap ketika Serious Fraud Office Inggris atau SFO melakukan penyelidikan terhadap Rolls-Royce atas dugaan praktik suap yang dilakukan di berbagai negara. Hasil investigasi tersebut diumumkan pada tahun 2017 dan menunjukkan bahwa praktik korupsi juga terjadi di Indonesia. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK melakukan penyelidikan, penyidikan, serta menetapkan Emir Syah dan Sutikno Sudarjo sebagai tersangka. Menurut saya, kronologi ini menunjukkan bahwa praktik korupsi dalam kontrak internasional seringkali dilakukan secara kompleks melalui berbagai perusahaan perantara dan melibatkan transaksi lintas negara. Oleh karena itu, keberhasilan perkara sangat bergantung pada kerjasama internasional antara aparat penegak hukum dari berbagai negara. Setelah kasus ini terungkap melalui penyelidikan Serious Fraud Office atau SFO Inggris, proses penyelesaian hukum dilakukan di dua negara, yaitu Inggris dan Indonesia. Di Inggris, Rolls-Royce memilih menyelesaikan perkara melalui mekanisme DPA yang disahkan oleh Southwark Crown Court pada 17 Januari 2017. Melalui mekanisme tersebut, Rolls-Royce mengakui telah melakukan praktik suap di beberapa negara, termasuk Indonesia. Sebagai konsekuensinya, perusahaan diwajibkan membayar denda disgorgement dan biaya perkara dengan nilai sekitar 497 juta pound sterling, serta melakukan reformasi terhadap sistem kepatuhan perusahaan atau corporate compliance. Namun perlu dipahami bahwa DPA hanya berlaku terhadap korporasi Rolls-Royce. Mekanisme tersebut tidak menghapus tanggung jawab pidana individu yang menerima maupun memberikan suap. Di Indonesia, berdasarkan informasi yang diperoleh dari SFO Inggris, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penyelidikan dan menetapkan Emir Syah serta Sutikno Sudarjo sebagai tersangka. Setelah proses penyelidikan selesai, perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam perkara ini, Emir Syah didakwa melanggar pasal 12 huruf A dan atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Junto Pasal 55 Ayat 1 KUHP, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Majelis Hakim kemudian menyatakan bahwa Emir Shah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Putusan tingkat pertama dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor 121 Pitsus TPK 2019 PMJKT PST, kemudian diperkuat pada tingkat banding melalui putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 19 Pitsus TPK 2020 PT DKI. Dengan demikian, penyelesaian perkara ini menunjukkan bahwa adanya kerjasama yang efektif antara penegak hukum Indonesia dan Inggris dalam menangani berbagai tindak pidana korupsi lintas negara. Masuk ke analisis hukum, menurut analisis saya, terdapat beberapa aspek hukum yang sangat penting dalam kasus Garuda Indonesia versus Rolls-Royce. Yang pertama, dari perspektif good faith. Prinsip good faith menghendaki agar para pihak bertindak secara jujur, terbuka, dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang dia miliki. Dalam kasus ini, proses pengadaan mesin pesawat ternyata dipengaruhi oleh pemberian suap kepada pejabat yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, proses pembentukan kontrak tidak lagi didasarkan pada kejujuran dan kepentingan perusahaan, melainkan pada kepentingan pribadi. Hal tersebut jelas bertentangan dengan prinsip good faith yang diatur dalam pasal 26 Vienna Convention 1969 dan juga pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Kedua, dari perspektif fakta sans servanda. Walaupun kontrak dilaksanakan, proses pembentukannya telah tercemar oleh praktik suap menyuap. Menurut saya, kepatuhan terhadap kontrak tidak cukup hanya dilihat dari pelaksanaan isi kontraknya saja, tetapi juga harus memperhatikan apakah kontrak tersebut dibentuk melalui prosedur yang sah dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan. Dari perspektif UNCAC 2003, kasus ini menunjukkan keberhasilan implementasi kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi lintas negara. Tanpa adanya kerjasama antara SFO dan KPK di Indonesia, kemungkinan besar praktik tersebut tidak akan pernah terungkap. Dari perspektif good corporate governance, Direktur Utama Garuda Indonesia seharusnya menjalankan perusahaan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, responsibilitas, dan kewajaran. Namun dalam perkara ini, seluruh prinsip tersebut justru dilanggar melalui praktik suap yang merugikan perusahaan maupun negara. Oleh karena itu, menurut saya, kasus ini bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana, tetapi juga merupakan kegagalan dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Menurut pendapat saya, putusan hakim dalam perkara Garuda Indonesia versus Rolls-Royce ini sudah tepat baik dari aspek hukum nasional maupun internasional. Pertama, hakim telah berhasil membuktikan adanya hubungan antara pemberian suap dan keputusan pengadaan mesin pesawat yang terjadi di PT Garuda Indonesia. Kedua, penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang sudah sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan. Ketiga, proses penyelesaian perkara juga mencerminkan adanya implementasi dari United Nations Convention Against Corruption 2003 atau UNCAC 2003, khususnya mengenai kerjasama internasional dalam pertukaran informasi dan penegakan hukum antar negara. Namun menurut saya, kasus ini juga memberikan pelajaran penting bahwa perusahaan, khususnya badan usaha milik negara atau BUMN, harus memperkuat sistem good corporate governance-nya serta sistem corporate compliance agar praktik serupa tidak terjadi kembali. Selain itu, saya berpendapat bahwa prinsip good faith tidak boleh hanya dipandang sebagai kewajiban moral. Dalam hubungan bisnis internasional, good faith merupakan prinsip hukum yang harus diterapkan sejak proses negosiasi terjadi, pemilihan mitra usaha, penandatanganan kontrak hingga pelaksanaan seluruh isi kontrak. Apabila kontrak diperoleh melalui pihak praktik korupsi, maka secara substansi kontrak tersebut telah kehilangan integritas hukum, meskipun secara administratif tetap berlaku.
Berdasarkan penelitian yang telah saya lakukan, dalam presentasi ini saya menyimpulkan bahwa hubungan hukum antara Garuda Indonesia versus Rolls-Royce merupakan kontrak internasional, bukan perjanjian internasional. Walaupun demikian, prinsip-prinsip yang berkembang dalam hukum perjanjian internasional seperti good faith dan fakta servanda tetap relevan digunakan sebagai dasar analisis. Kasus ini juga menunjukkan bahwa praktek korupsi dalam kontrak internasional dapat merusak kepercayaan, integritas, kepastian hukum dalam bisnis lintas negara. Selain itu, keberhasilan pengungkapan perkara membuktikan pentingnya implementasi UNCAC 2003 melalui kerjasama antar aparat penegak hukum Indonesia dan Inggris. Karena itu, penerapan good faith, good corporate governance, serta sistem kepatuhan lain perusahaan lainnya harus terus diperkuat agar praktik korupsi dalam kontrak internasional dapat dicegah. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.